Nah, jadi ini yang dari yang saya perlu garis bawahi, ada inkonsisten. Dia mengatakan dakwaan itu diberikan untuk agar dipahami bagi terdakwa agar dia dapat membela kepentingan hukumnya secara patut. Penasihat Hukum Sri Ukun Ginting atau Okon Ginting, Nasita Ginting, dan Fardianto Ginting, Dr. Minola Subayang, SHMA, tetap optimis pihaknya mampu melakukan pembelaan terhadap ketiga kliennya tersebut. Walaupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat menolak eksepsi ketiga kliennya yang telah dibacakannya dalam sidang kedua. Putusan setelah di persidangan berikutnya bagaimana? Jadi seperti yang kita ketahui dalam proses persidangan itu, kalau yang namanya eksepsi itu kan hampir 90% kan tidak pernah dikabulkan. Itu pengalaman, ya. Tapi paling tidak ketika kita mengajukan eksepsi, dari awal kita sudah menunjukkan bahwa kita keberatan, ya, dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap klien kita, ya. Jadi harapannya sih walaupun 10% eksepsi kita dikabulkan, ya. Tapi kalaupun tidak dikabulkan, seperti yang saya katakan bahwa memang 90% perkara pidana itu eksepsi memang jarang sekali dikabulkan. Biasanya langsung masuk ke pokok perkara. Tapi kalau kita cermati tadi apa yang menjadi tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, dia mengatakan bahwa tugas daripada Jaksa Penuntut Umum itu adalah membuat dakwaan yang dapat dipahami, dapat dimengerti, agar dapat terdakwa itu melakukan pembelaan dirinya dengan baik, ya. Sementara dia mengatakan bahwa terlihat penasihat hukum tidak memahami dakwaan kami. Loh, justru karena itu tugas dia adalah memahamkan kami, memahamkan klien kami agar kami paham atas dakwaannya dia. Kalau kami tidak paham atas dakwaannya dia, artinya tidak cermat, artinya tidak lengkap. Yang perlu paham itu kan kami, bukan jaksanya. Jadi kalau Jaksa Penuntut Umum paham tapi kami nggak paham, maka seperti yang dia katakan tentang tanggapannya tadi itu, dakwaan itu harus dinyatakan dapat dibatalkan. Nah, jadi ini yang dari yang saya perlu garis bawahi, ada inkonsisten. Dia mengatakan dakwaan itu diberikan untuk agar dipahami bagi terdakwa agar dia dapat membela kepentingan hukumnya secara patut. Nah, kami menyatakan kami tidak paham. Nah, dan dia mengakui terlihat bahwa penasihat hukum tidak paham. Loh, oleh karena itu tugas dia adalah memahamkan kami. Betul ya? Nah, jadi walaupun demikian kita kembalikan kepada majelis hakim. Walaupun ada kemungkinan 10% eksepsi kami dikabulkan, tapi kalaupun tidak, itu seperti kebiasaan yang sudah sering terjadi dalam kasus pidana. Memang eksepsi jarang untuk dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga kita bisa masuk ke pokok perkaranya dan bisa melihat perkaranya secara lebih jelas dan lengkap. Ya, jadi nggak ada optimis kita untuk eksepsi kita. Kenapa? Optimis tidak kita dengan eksepsi. Selalu optimis, ya. 10% itu juga optimis. Tapi saya mau sampaikan bahwa ini bicara masalah kebiasaan, custom yang berlaku, ya. Oke. Pak Minola, jadi menurut Pak Minola berarti Jaksa Penuntut Umum tidak memahami, ya? Loh, kan dalam tanggapannya dia menanggapi eksepsi kami kan dia mengatakan, ya, terlihat bahwa penasihat hukum tidak memahami dakwaan kami. Ada tuh kata-kata seperti itu. Ya. Nah, sementara di sisi lain, ketika dia menjabarkan secara teoritis dakwaan yang seperti apa yang dapat dibatalkan, dia mengatakan jika terdakwa tidak memahami. Loh, ini kan terjadi bertentangan satu dengan yang lain. Nah, kalau memang dia sendiri mengakui bahwa kami tidak paham, maka tugas dia adalah dalam membuat tanggapan ini adalah memahamkan kami lebih paham lagi. Bukan menyatakan terlihat bahwa PH tidak paham. Sementara tugas dia adalah membuat kami paham. Nah, jadi kan ini yang sedikit aneh. Tapi ya nggak apa-apa, itu biasa dalam proses persidangan. Oke. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sahabat yang diketuai Ashad Rahim Lubis SHMH di ruang sidang Cangga Pengadilan Negeri Sahabat dalam perkara yang menetapkan putusan selah
terhadap perkara pidana nomor 405 garing Pit.B garing 2021 garing PN Stabat yang melibatkan Sri Ukul Ginting atau Opal Ginting, Rasita Belu Ginting, dan Valdianto Ginting sebagai tersangkanya Rabu 28 Juli 2021 pagi. Dan Jaksa Penuntut Umum Yo Bataro Silalahi membacakan tanggapan JPU atas keberatan eksepsi dari ketiga terdakwa dan penasihat hukum dalam sidang ini. Dalam tanggapannya, JPU diantaranya menyatakan memohon kepada majelis hakim agar eksepsi tim penasihat hukum terdakwa ditolak atau setidaknya tidak diterima. Sidang lanjutan perkara penuntut umum sudah mendengar ya? Sudah yang mulia. Oh ya. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Sri Ukul Ginting dan kawan-kawan dibuka dan nyata terbuka untuk umum. Terdakwa sehat ya? Terdakwa Rasita sehat? Sehat yang mulia. Valdianto Ginting sehat? Ya, yang mulia. Ya, sidang kita lanjutkan hari ini tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Silakan penuntut umum. Izin yang mulia untuk membacakan pendapat penuntut umum terhadap eksepsi tim PH terdakwa Sri Ukul Ginting dan kawan-kawan. Ya, silakan. Satu, pendahuluan majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Pertama-tama perkenankan kami selaku penuntut umum dalam perkara ini bila menyampaikan seluruh keadilan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam persidangan kali ini dengan agenda pembacaan pendapat penuntut umum atas keberatan tim penasihat hukum terdakwa dalam keadaan aman dan lancar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim pengadilan bersama yang telah memberi kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyusun pendapat atas keberatan tim penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan kami yang pada hakikatnya kami selaku penuntut umum dan tim penasihat hukum mempunyai peran dan kedudukan yang sejajar dan seimbang dalam rangka mencari dan menyembuhkan kebenaran materi atau materi luar bukti, salah satu untuk bersamaan di depan hukum yang memberi peran dan kedudukan yang sama, antara yang ditujukan dalam memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang penuntut umum. Keberatan tersebut diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum setelah penuntut umum telah membacakan surat dakwaan dalam persidangan hari Rabu tanggal 13 Juli 2021 semua itu dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materi melalui lembaga peradilan yang kita tuju bersama ini. Menurut keterangan SIA kebenaran atau keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan menyangkut hal yang formal tidak memasuki masalah yang berkaitan dengan pokok atau materi perkara. Dengan kata lain, keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa belum mempermasalahkan apakah dakwaan terbukti atau tidak terbukti. Dua, nota keberatan tim penasihat hukum. Di dalam nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum tanggal 9 Juli 2021 nomor perkara PDN 9.2.25.3 garing 06 garing 2021 yang diajukan dan dibacakan tim penasihat hukum terdakwa pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pada prinsip dan prinsip 3 hal, yaitu satu, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materi. Suatu surat dakwaan, kedua, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak dapat menguraikan tentang fakta-fakta tersebut untuk surat elemen tidak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan jaksa penuntut umum atau lebih hukum pada tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B. 3. Tanggapan terhadap nota keberatan tim penasihat hukum. Belum menanggapi nota keberatan tim penasihat hukum terlebih dahulu akan kami sampaikan pendapat yang akurat berkaitan dengan keberatan atau eksepsi. Hari ini kami anggap penting bukan hanya dalam rangka menyamakan persepsi dan menegaskan yang telah kami uraikan dan tetapi harus diatur bahwa pendapat pakar hukum sebagai suatu doktrin yang merupakan salah satu dari sumber hukum. Menurut yang akurat dan eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan pada materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat pada surat dakwaan. Satu, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat syarat materi suatu surat dakwaan. Bahwa dalam pasal 143 ayat 2 dan pasal 143 ayat 3 KUHP dijelaskan lagi surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B barulah batal demi hukum. Jadi bagian tugas penuntut umum yang terpenting adalah pasal ini, yaitu membuat surat dakwaan. Bagaimanakah pada dasarnya perbuatan itu
Surat dakwaan itu harus menerangkan lengkap jumpa layak, umur atau tambah layak, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Kemudian disusul hal yang terpenting yaitu menyebutkan dengan lengkap secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dalam buku unsur-unsur tindak pidana dengan menyebutkan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bila surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf tersebut barulah batal demi hukum. Kami telah menguraikan identitas terdakwa secara lengkap serta telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 dan pasal 143 ayat 3 KUH pidana, yang dimana telah disebutkan secara jelas dan rinci mengenai tempat kejadian perkara, lokus delikti dan waktu kejadian perkara, cetus bukti, serta telah menguraikan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan. Kedua, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, menguraikan tentang fakta-fakta seluruh unsur atau elemen yang didakwakan. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan yang konstitusi tanpa bermaksud mengurangi kegigihan tim penasihat hukum dalam membela kliennya. Menurut hemat kami bahwa tim penasihat hukum tidak memahami ketentuan dari pasal 143 ayat 2 KUHP dan sejak 004/1993 sebagai pedoman pembuatan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sejak 004/1993 surat dakwaan dikatakan telah memenuhi syarat secara material apabila surat dakwaan tersebut telah memberikan gambaran secara presisi hitam. Satu, tindak pidana yang dilakukan, siapa melakukan tindak pidana tersebut, di mana tindak pidana dilakukan, di mana, kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Bahwa berdasarkan uraian di atas tindak satu penuntut umum telah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai syarat materi dari surat dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP 004/1993 sehingga surat dakwaan telah memenuhi syarat materi. Bahwa demi itu menegakkan hukum dan memberikan wawasan hukum mengenai perkara ini dalam ujung tinggi asas hukum sesuatu. Maka kami menuntut akan menjelaskan sedikit teori mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan yang batal demi hukum, yaitu a. Dakwaan tidak dapat diterima. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu jawabannya harus dicari dalam doktrin. Menurut dan memang hal yang terjadi jika ada hal untuk menuntut misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan atau delik itu dilakukan pada waktu dan tempat yang undang-undang pidana tidak berlaku atau hak penuntut telah dihapus. Perlu dicatat bahwa apabila dirumuskan dalam surat dakwaan pidana bukan tindak pidana maka putusan bukan kapan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, akan tetapi termasuk putusan lepas dari segala tuntutan atau konselatan Pemprov. Surat dakwaan harus dibatalkan menurut ketentuan pasal 143 ayat 2 KUH. Maka suatu surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum membuat secara lengkap identitas terdakwa, membuat uraian cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 23 khusus pasal ketiga di atas dakwaan batal demi hukum. Suatu surat dakwaan dikatakan memenuhi urusan yang tidak jelas. Apabila uraian perbuatan yang didakwakan tidak jelas atau perumusan unsur yang tidak terdapat kecocokan dengan uraian perbuatan dan cara melakukannya. Juga terjadi uraian tidak jelas apabila fakta perbuatan belum mencakup seluruh unsur yang didakwakan atau tidak membuat waktu atau tempat terjadinya tindak pidana atau penggunaan bahasa Indonesia yang sulit dimengerti sehingga menimbulkan perlakuan khususnya bagi terdakwa untuk dapat membela diri secara baik. Berdasarkan hal tersebut di atas surat dakwaan penuntut umum tidak diterima maupun dapat dibatalkan tidak berdasar dan tidak terbukti karena di dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta hilangnya hak penuntut umum melakukan penuntutan dan syarat apapun maupun syarat materi suatu surat dakwaan telah terpenuhi yang telah ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP dan pembuktian terhadap fakta-fakta dalam surat dakwaan adalah selama melalui proses persidangan dan cara pemeriksaan saksi-saksi, ahli barang bukti dan barang bukti lainnya sehingga alasan digunakan di penasihat hukum terdakwa tidak masuk akal, mengada-ngada dan sudah memasuki substansi atau materi pokok perkara. 3. Surat dakwaan jaksa penuntut umum akan lebih karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP bahwa tim penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan atau eksepsi menurut hemat kami dalam poin ini lagi-lagi tim penasihat hukum terdakwa tidak memahami ruang lingkup nota keberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan sejak 004/1993 mengenai syarat materi dari perbuatan surat dakwaan. Bahwa proses hukum terhadap terdakwa menurut tim penasihat hukum tidak sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam nota keberatannya
masih menunjukkan ketidakmengertian dan ketidakpahaman tim penasihat hukum dalam proses beracara sesuai dengan kuap. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa mengatakan surat dakwaan dari tim jaksa penuntut umum kabur atau tidak jelas dan tidak berisi upaya cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasihat hukum tidak mengerti isi surat dakwaan dari tim jaksa penuntut umum yang telah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai upaya unsur atau elemen tindak pidana yang dilakukan terdakwa sesuai dengan pasal 143 2 B dan C 004 garis 1993. Sehingga surat dakwaan dari tim jaksa penuntut umum telah jelas memberi surat secara cermat, jelas dan lengkap dan telah memenuhi syarat materi dari surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut di atas surat dakwaan penuntut umum tidak diterima maupun dapat dibatalkan tidak berdasar dan tidak terpenuhi karena di dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta hilangnya hak penuntut umum melakukan penuntutan. Dan syarat formil maupun syarat materi surat dakwaan telah terpenuhi telah ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 A dan B kuhap. Dan proses hukum terhadap terdakwa yang dianggap oleh tim penasihat hukum tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang haruslah ditempuh sesuai dengan mekanisme penyelesaiannya sendiri yang diatur dalam kuhap. Sehingga alasan kekuatan tim penasihat hukum terdapat tidak masuk akal mengada-ngada dan sudah memasuki substansi atau materi pokok perkara. Bab 4 penuntut berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas. Dalam tanggapan ini kami memohon kepada majelis hakim untuk satu menyatakan lengkap keberatan tim penasihat hukum terdakwa Seribu Ginting dan kawan-kawan tanggal 21 Juli 2021 menyatakan ditolak setidaknya tidak dapat diterima. Untuk menyatakan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan. Demikian pendapat atas tentang keberatan tim penasihat hukum kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2021. Demikian yang mulia. Baik ya, terdakwa dan penasihat hukum sudah kita dengar tanggapan dari penuntut umum. Ya. Selanjutnya adalah putusan selah ya, dari majelis hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk putusan selah tersebut, sidang ini ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 jam 10. Perintahkan kepada terdakwa Srikur untuk hadir kembali ya tanpa dipanggil dan terdakwa Rasita serta Pardianto tetap mengikuti dari lembaga pemasyarakatan Tanjung Pura. Demikian sidang ditutup.